Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali membahas dongengan para habib. Dongengan yang dibungkus dengan agama. Cerita khurafat yang diklaim sebagai kisah karomah wali Allah. Tujuannya apa kira-kira kaum muslimin? Silahkan pikirkan sendiri ya. Dan kita akan terus membongkar dan membantah cerita-cerita seperti ini supaya umat ini menyadari bahwa cerita-cerita seperti ini sangat berbahaya bagi akidah kaum muslimin. Dan kali ini ada cerita dongeng dari para habib, bahwasanya ada habib yang bisa keluar masuk surga. Luar biasa. Kita simak videonya. Mayoritas kembali kepada Abdul Rahman As-Segaf. Beliau mendapat kemuliaan karamah dari Allah. Karamah. Diizinkan oleh Allah masuk surga. Kemudian selesai, putranya Al-Habib Umar Al-Mahdar disuruh untuk mijit kaki beliau. Heran, kok gak seperti biasanya abah ini. Kakinya warna kuning, kayak dikasih za'faron gitu. Baunya harum. Abah, ini warna apa? Dari mana abah ini? Dan ini minyak wangi, gak pernah kita cium baunya di dunia ini. Minyak wangi dari mana ini? Ya waladi, kata Abdul Rahman, saya barusan mendapat nikmat dari Allah, diizinkan masuk surga. InsyaAllah ya. Karena udah dekat dari surga. Dengan surga udah dekat, ibadah siang malam. Ini warna rumput surga. Bau harum ini bau harum rumput surga. Bau rumputnya itu Pak. Husyat bit tayyibat. Bau rumputnya seperti itu. Bau rumahnya gimana? Bau bidadarinya gimana? Wah, mirip sama bidadari sampean. Luar biasa. Kemudian apa yang dilakukan Habib Abdul Rahman setelah bercerita mendapat kemuliaan dari Allah itu? Menangis Pak. Nangis. Jadi bingung putranya, kenapa kok nangis wahai abah? Ini karamah. Ini menunjukkan abang orang mulia. Qala ya waladi, abah takut. Takut? Masih hidup masuk surga, masih takut. Takut apa? Takut ini istidraj. Ini hanya saya sekarang dimasukkan surga, tapi nanti habis mati saya masuk neraka. Nah kaum muslimin, kalau kita mendengar cerita-cerita tentang wali, tentang karomah-karomah para wali dari para habaib, kita itu heran. Kenapa setiap wali yang diceritakan, setiap orang yang punya karomah, itu hanya dari kalangan para habaib. Bahkan tidak sedikit cerita-cerita tentang karomah yang dimiliki oleh para habaib, itu kok sama seperti Nabi. Bahkan kadang-kadang lebih hebat dari Nabi. Ini kan janggal kaum muslimin. Seolah-olah kalau tidak dari kalangan habaib, tidak ada yang menjadi wali. Dan tidak ada yang punya karomah. Makanya mereka tidak pernah menceritakan kewalian dan karomah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Karomah para tabi'in, karomah para atba'ut tabi'in, dan karomah para ulama ahlu sunnah yang masyhur namanya. Karena apa? Karena kalau mereka ini menceritakan karomah para sahabat, kewalian para sahabat, kewalian para tabi'in, karomah para tabi'in, maka mereka akan langsung ketahuan ngibulnya. Karena kalau kisah karomah para sahabat, kisah kewalian para sahabat, pasti banyak riwayat yang menceritakan. Jadi mereka tidak berani mengarang-arang bebas kisah kewalian dan karomah para sahabat. Para sahabat tidak ada yang sampai
dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Habib Abdurrahman As-Segaf ini. Kan hebat, bisa mi'raj ke langit, ke Sidratul Muntaha, ke surga. Luar biasa kaum muslimin. Rasanya hanya Nabi Muhammad SAW dan Habib ini yang pernah Allah Subhanahu wa taala mi'rajkan dan masuk ke dalam surga. Dan kira-kira naiknya ke surga itu sama siapa Habib ini kaum muslimin? Ya, luar biasa, mi'raj ke langit yang ketujuh. Para ulama berpendapat berdasarkan dalil-dalil yang ada bahwa surga itu memang ada di langit yang ketujuh. Di antaranya surat An-Najm ayat 13-15. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa." Jadi hebatnya Habib ini sudah merasakan nikmatnya masuk surga seperti Nabi. Padahal tidak pernah berjuang demi agama Islam ini seperti berjuangnya Nabi. Jangankan seperti berjuangnya Nabi, itu mustahil. Seperti berjuangnya para sahabat Nabi lah. Ya, tapi luar biasanya dia ini sudah dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah masuk ke dalam surga. Luar biasa. Kata Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim, hatta intahabi ila sidratil muntaha wa ghasyiyaha alwanun la adri ma hiya summa udkhiltul jannah. Ketika Nabi Muhammad SAW sampai ke Sidratul Muntaha yang diliputi warna-warna yang Nabi tidak mengetahui apa itu. Kemudian Nabi diantarkan ke dalam surga. Kemudian di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari juga, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa di surga itu isinya kubah-kubah yang terbuat dari mutiara, dan tanah di surga itu terbuat dari misik, minyak kasturi. Tapi ketika Nabi turun dari Mi'raj, Nabi kembali ke bumi, tidak ada riwayat yang mengatakan bahwa tercium bau surga pada tubuh Nabi Muhammad SAW. Dan riwayat-riwayat yang mengatakan harumnya keringat Nabi, harumnya dahak Nabi, tidak ada yang mengatakan itu bau minyak misik yang ada di surga. Jadi ngibulnya kisah Habib ini, dia katakan kakinya itu bau harum surga. Ini jelas kebohongan. Jelas kebohongan besar kaum muslimin. Apalagi bau harum itu dicium oleh orang lain. Artinya bau surga itu sudah dicium oleh manusia selain Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada gunanya Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, "A'dadtu li'ibadiyas sholihin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar." Aku siapkan untuk hambaku yang soleh apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di benaknya. Jadi tidak ada gunanya hadis ini. Kenapa? Buktinya ada manusia selain Nabi, ya, selain Nabi. Kalau Nabi kan diutus untuk menyampaikan kabar dari Allah Subhanahu wa taala, apakah itu neraka, apakah itu surga, ya. Jadi ada manusia selain Nabi yang sudah pernah masuk surga, sudah pernah melihat surga, sudah pernah mencium baunya surga. Apalagi diceritakan oleh Habib tersebut, anaknya bisa tahu mana parfum yang ada di bumi dan mana yang tidak dari baunya itu. Ini kan Habib benar-benar pinter ngarang cerita kaum muslimin. Dan itu mustahil. Itu omong kosong. Para sahabat Nabi yang paling mulia, ya, terutama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tidak pernah mereka itu mencapai derajat seperti itu. Apakah kemudian Habib ini lebih mulia dari mereka, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain? Tentu tidak mungkin. Dan itu hal yang sangat mustahil. Dan tidak boleh kita mempercayai cerita-cerita khurafat yang semacam ini. Semoga video ini bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.